Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Fauzi Ribaldi dan teman-teman saya yang lainnya, Raffi Habibi Fauzi, Royhan Amar Sultan, dan Ahmad Najib Yusuf. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik Autonomous Vehicle. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Habibi Fauzi dengan NIM 1 30 11 Jadi saya akan mempresentasikan proyek kami yaitu Autonomous Vehicle, Cognitive Robotics di matkul Cognitive Robotics. Saya akan menjelaskan komponen Cognitive Robotics. Komponen Cognitive Robotics ada 6. Yang pertama itu ada perception, menggunakan sensor untuk mendeteksi lingkungan. Sensor yang dipakai itu ada kamera, radar, dan ultrasonic. Dan kedua ada reasoning, data diolah untuk mengambil keputusan. Ada sensor fusion, penilaian keamanan, dan pengolahan data. Sensor fusion menggabungkan data dari berbagai sensor, penilaian keamanan, datanya dinilai apakah aman atau enggak. Kemudian yang ketiga ada planning, merencanakan jalur dan tindakan kendaraan. Perencanaan yang pertama ada perencanaan trajektori, kedua pemilihan rute dan manuver, ketiga perencanaan sosial. Menggunakan algoritma untuk merencanakan pergerakan yang aman dan efisien. Kedua, menentukan jalur terbaik dan merancang manuver seperti kecepatan, akselerasi, dan perubahan arah dari data-data yang sudah diproses tadi. Terus keempat, ada action melakukan aksi fisik seperti pengereman dan bermanuver. Di sini aksi fisik tersebut bisa menghindari tabrakan. Kemudian aksi fisika ada peringatan otomatis kalau ada beberapa parameter yang terpenuhi. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu ada learning. Di tahap learning ini, kendaraan otonom akan menggunakan reinforcement learning untuk belajar dari pengalaman perjalanan dengan menganalisis data baru dari jalan, rambu lalu lintas, dan perilaku kendaraan lain yang sistem dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan dan kinerjanya, menjadikan kendaraan lebih cerdas dan efisien ke depannya. Yang selanjutnya ada adaptasi dan antisipasi, di mana kendaraan akan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mengantisipasi kondisi. Jadi kendaraannya nanti akan dapat mengadaptasi terhadap lingkungan yang berubah, seperti menyesuaikan kecepatannya, jalur di mana jalurnya, lalu kendali secara otomatis ketika kondisi jalan berubah, seperti cuaca buruk atau adanya kecelakaan. Lalu ada antisipasi untuk perubahan dan adaptasi terhadap pengemudi lain. Jadi dengan data yang telah dipelajari tadi, kendaraan dapat memperkirakan potensi perubahan di jalan dan beradaptasi dengan manuver pengemudi lain, seperti menghindari kendaraan yang tiba-tiba mengerem atau belok tanpa melakukan lampu sen gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu flow diagram. Flow diagramnya itu di bagian perception dia akan mengambil data dari lingkungan dengan menggunakan sensor-sensor seperti lidar, kamera, radar, serta GPS yang dimana nanti data-data mentah tersebut akan seolah-olah kayak diterjemahkan dalam tahap reasoning untuk supaya nanti kendaraan bisa melakukan planning yang dimana hasil planningnya seperti perencanaan rute tadi yang setelah dijelaskan oleh teman saya itu bisa dikeluarkan ke bagian action di mana kendaraan dapat mengetahui dia harus belok kemana dengan kayak derajat kemiringan setir berapa dan lainnya, dan lalu gerakan mobil tersebut akan mempengaruhi lingkungan luar tentunya, dan kembali lagi siklus utamanya seperti itu. Lalu ada siklus untuk adaptasi dan antisipasi, serta ada siklus untuk learning di mana kendaraan akan belajar atau memperbarui model dengan data-data yang telah diambil tadi, yang disimpan. Kemudian untuk contoh kasus nyata, kami mengambil referensi dari dua artikel berikut ini yang dimana pada fokus utamanya yaitu mengubah data sensor menjadi sebuah aksi cerdas. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan keunggulan dibanding robot tradisional. Yang pertama yaitu adaptation, di mana robot mampu beroperasi di lingkungan yang dinamis yang tak terduga. Yang kedua dari reasoning yaitu robot menggunakan sensor fusion yaitu lidar dan kamera untuk menganalisis resiko terintegrasi dan mendapat gambaran lingkungan yang lengkap. Yang ketiga yaitu learning, di mana robot bisa belajar dari pengalaman yaitu berbasis machine learning untuk menghadapi kasus-kasus baru dan meningkatkan akurasi secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu action, di mana robot mampu merencanakan jalur optimal secara sendiri dan melakukan manuver yang rumit tanpa program yang kaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.